Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun teman-teman. Kembali lagi bersama aku Lala Hie di channel Serem Midnight. Oke, seperti biasa kita pastinya akan membawakan pembahasan terbaru ya di video Serem Midnight. Dan aku tidak sendirian, aku ditemani suami aku, Master Ong Tarot. Nah, buat teman-teman ya yang baru nonton channel Serem Midnight, jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru Serem Midnight. Tetap support ya. Kita langsung bahas aja ya, Pi. Sebelum yang satu ini. Oke. Oke, nah jadi gimana Pi pembahasan kita ini kan katanya Papi mau bahas tentang Pak Jokowi lagi nih. Tentang apa tuh? Tentang baca pakai tarot. Ya. Tentang kedepannya seperti apa di tahun 2026. Karena kan akhir-akhir ini kita ngelihat Pak Jokowi udah banyak banget ya, ibaratnya naik kelasnya tuh wah banget gitu. Yang sesuai kita bacain di video-video kemarin. Terus bahkan sampai kita lihat kemarin-kemarin itu banyak banget rombongan, masih banyak ya Pi ya, sampai mau akhir tahun aja masih banyak rombongan yang masih berdatangan ke rumahnya. Oh iya, tiap hari maksudnya. Itu. Iya. Tiap hari masih banyak yang datang berkunjung, bertamu gitu Iya. kan. Kemarin bahkan yang terbaru tuh ada Habib tuh. Hah? Habib. Bukan ibu-ibu yang sholawatan? Iya, itu rombongannya dia tuh. Habib tuh 50 bus kalau nggak salah. Gila, udah kayak Tapi mau katanya ya tidak langsung sekaligus, jadi nyicil gitu. Apa istilahnya satu gitu. Kalau sekaligus saya nggak muat lah sama Pak Jokowi. Iya, iya. Ya, jadi Habib apa namanya tuh ya, dari Tuban. Ya, dia bilang dia datang untuk belajar dari Pak Jokowi. Iya, belajar tentang kesabaran katanya. Waduh, Habib aja butuh tambah Katanya sabar belajar. lagi. Berarti Ya. itu kesabarannya setipis tisu dong. Iya. Kalau Pak Jokowi kan udah teruji kesabarannya, ya kan? Teruji klinis. Iya, teruji secara klinis, DNA, secara fotokopi, Atau kopi. apapun lah, sudah teruji zaman. Iya, istilahnya. betul. Iya, karena makin kesini tuh makin emang kita lihat videonya aja kayak, nih dari mana sih, rame banget gitu loh. Nggak habis-habis ya, jadi kalau kita ke sana pasti ngantri nih. Iya. Gimana tuh ya, kecuali telepon Pak Jokowi dulu. Iya. Pak, langsung dong Pak. Audiensi. Wih, Master Ong audiensi. Wih. Keren amat. Siapa Keren. sih lo? Nah, terus nih Pi, kan sebelum Akhir tahun. Kemarin kita Penasaran. udah bahas tentang Indonesia ya. Oh, Ya iya. lumayan lah ya, nonton ya 1000-an, walaupun masih 1000-an. Yang lainnya sibuk tahun baru. Iya kan. Harusnya biasanya kayak gitu tuh saya 100.000. Siapa aja yang nonton gaib? Ya lumayan lah, tapi terima kasih lah buat yang sudah nonton dan support ya. Berarti masih ada yang ini ke kita gitu. Jadi hari ini kita mau ramalan tentang Pak Jokowi, prediksi Pak Jokowi. Pak Jokowi tahun 2026 itu gimana tuh ya? Ya. Ya, kita nggak bicara tentang keuangan kali ya. Keuangan dia mah ya 7 turunan nggak habis kali, usah dibahas kali. Kalau keuangan ya. Iya. Kayaknya kan, karena kan beliau juga sekarang udah pensiun. Terus juga sudah apa istilahnya nggak kerja lagi ya, arti kata ya. Perusahaannya kan sudah dipegang anak-anaknya semua, kan udah jalan dengan sendirinya. Ya, jadi mungkin kalau dari segi keuangan kayaknya ya nggak ada yang terlalu ini ya, mungkin lebih kepada sosial politik ya, mungkin kesehatannya gitu. Karena asmara kan nggak usah lah ya, kan udah menikah ya. Kasihan. Pasti akur-akur aja lah kalau model Pak Jokowi sama orangnya. Ya kan? Humoris gitu. Iya, sama orang lain aja bisa sabar ya, luar biasa.
Apalagi ya sama kan? istri. Apalagi sama istri, nah, gitu ya kan? Ya pastilah itu kan, ya di belakang seorang pria yang bagus pasti ada seorang istri yang bagus. Kayak Gitu gimana ya? istri bagus? Bagus akhlaknya, bagus doanya, bagus supportnya, ya kan? Ya kita lihat aja kan Ibu Jokowi ya, Ibu Iriana, ya kelihatan banget lah supportnya sama Pak Jokowi gimana ya. Ibaratnya apalagi orang Jawa ya, orang Jawa kan kalau Pak Jokowi itu kan kelihatan tradisi budaya Jawanya masih kental gitu ya. Peran wanita itu bukan di depan pria, tapi bukan juga di belakang sebenarnya, ya kan, di samping. Jadi kayak raja itu kan punya permaisuri, ya kan. Nah, pasti harus saling kerjasama gitu, ibaratnya saling dukung gitu, bukan yang saling istilahnya siapa yang mau duluan gitu. Jadi kalau kayak gitu ya kelihatan Pak Jokowi apapun yang dia lakukan pasti itu disupport sama istri dan keluarganya. Betul. Ya kan? Jadi makanya beliau bisa sabar kayak gitu pun juga pasti ada support dari istrinya, ya kan. Saya yakin Pak Jokowi juga pasti bisa marah, ya nggak mungkin nggak bisa marah ya. Pasti bisa marah, tapi mungkin istrinya juga support, jadi ya udahlah dia kan bisa ini ya. Gitu. Jadi kita mau lihat gimana nih ke depannya Pak Jokowi di kancah perpolitikan Indonesia, kesehatannya dan sebagainya. Paling itu ya. Iya, Pi. Kalau keuangan sama ini kayaknya Nggak usah. kurang lah ya. Apa sih yang ini ya? Ya kira nggak ada masalah itu ya. Nah itu yang paling mungkin kita mau bahas sih. Itu. Sama Ya, kira-kira nanti bakal ada naik kelas lagi nggak nih? Udah pasti lah, nanti kita lihat di kartu. Tapi yang jelas ya, sepanjang sejarah Nusantara hanya ada 2 presiden yang mengukir sejarah menurut saya. Siapa tuh? Yang pertama itu Soekarno, ya, karena Soekarno tuh yang tonggak berdirinya negara Republik Indonesia kan. Kalau nggak ada beliau memproklamirkan yang ada Indonesia hari ini. Di balik kontra yang lain ya, terserah di zaman Jepang dia mungkin pro Jepang segala macam itu urusan lain. Tapi beliaulah yang membuat Indonesia itu merdeka, gitu kan. Ibaratnya ya kita harus lihat dia sebagai pendiri bangsa. Artinya kalau nggak ada Soekarno ya nggak ada bangsa Indonesia kan. Iya, benar. Nah, kedua tuh Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi? Karena peninggalan Pak Jokowi ini sama nih kayak Bung Karno, tidak akan lekang sepanjang masa. Orang kalau dengar Pak Karno kan pasti bilang, oh itu pendiri Indonesia. Pak Jokowi apa? Orang nanti akan kenangnya apa? Oh, Indonesia IKN bisa ada hari ini karena Pak Jokowi. Betul. Ya kan? Jadi selama IKN, selama Indonesia Nusantara ada, nama Pak Jokowi tidak akan hilang. Jadi dua sosok ini itu ya yang menurut saya ya tidak bisa dilupakan sepanjang kapanpun juga gitu loh. Ya kan? Panjang abad. Kan nanti kan ibu kota Indonesia adalah apa? IKN. Siapa pendiri IKN? Siapa yang punya gagasan? Pak Jokowi. Ya nggak bisa dipungkiri kan, sejarah nggak bisa dibohongin. Jadi mau sampai kapanpun, sampai anak cucu yang ke 1000 pun juga tetap ya Pak Jokowi punya nama gitu loh. Ya jadi dua nama ini menurut saya nggak bisa dilupakan, dan meskipun Bung Karno dan Pak Jokowi ada 2 orang berbeda, menurut saya jiwanya satu. Ya, kalau kita lihat Pak Jokowi punya semangat tuh nggak ada beda sama Bung Karno. Ya, makanya banyak orang nganggap tuh Pak Jokowi itu reinkarnasi dari Bung Karno. Ya mungkin bukan reinkarnasi secara ini ya, tapi ide-ide pemikirannya Bung Karno itu ada di dalam dirinya Pak Jokowi gitu loh. Jadi ya kalau kita lihat Pak Jokowi itu kayak lihat Pak Bung Karno gitu loh. Itu. Kayak mungkin orang kayak kok bisa sama ya, kok persis ya kelakuannya. Keberaniannya juga kan, ya kan, keberanian untuk melakukan apa istilahnya kebijakan-kebijakan yang walaupun awalnya ditentang banyak orang yang nggak suka, ada yang sampai hari ini masih banyak yang nggak suka gitu ya, ya kan, karena merasa dirugikan ya, terutama para koruptor, para mafia itu paling merasa dirugikan karena ya ini perut mereka nggak bisa diisi lagi karena Pak Jokowi. Nggak diisi uang. Iya, itu masalahnya. Jadi menurut saya apapun isu yang dilontarkan ke Pak Jokowi saat sekarang ini karena mereka orang lapar.
yang dulunya kenyang dengan uang rakyat, sekarang nggak bisa ambil uang rakyat lagi. Jadi mereka itulah orang-orang yang berusaha jatuhin Pak Jokowi gitu loh. Ya, jadi kalau ada orang-orang seperti ini masih dieluluin orang lain, saya kira tuh kayaknya aneh ya. Ya, orang-orang kayak gini yang mafia-mafia hutan, mafia-mafia tambang, mafia-mafia minyak, kemudian teroris segala macam yang merasa dirugikan dengan Pak Jokowi selama memerintah 10 tahun. Itulah mereka yang masih mengacau Pak Jokowi sampai hari ini. Ya. Jadi kalau orang-orang yang mendukung mereka ini, ya mereka tuh sama, satu golongan. Sefrekuensinya Ya, gitu. sefrekuensi. Circle-nya lah. Nggak Ya udah, level. kita mau lihat ya gimana nih Pak Jokowi ke depannya tahun 2026 di tahun kuda api. Jadi Pak Jokowi itu kalau tidak salah ya, kuda cari di Google, itu lahirnya 21 Juni 1961. Itu tahun kerbau logam. Oh, Ya. 1961. Sama kayak Bapak dong. Tahun kerbau logam dia. Kebo. Kerbau logam. Ya, coba kita lihat nasib Pak Jokowi di tahun 2026. Ambil 3. Ambil di mana aja terserah. Iya. Ini karena banyak kartunya dan tebel, ya. Ini P. Lengkap ini. Ada kayunya, ada pedangnya, ya. Ada itu. Jadi ini ya. Nah, kira-kira menurut Mami apa nih? Kira-kira. Kan tadi kita mau lihat nih Pak Jokowi ke depannya tentu dalam rangka sosial politiknya ya. Ini kok dari yang aku lihat makin menjadi-jadi ya pas di saat nanti Pak Jokowi semakin naik lagi di politiknya, makin banyak lagi yang menyerang beliau. Kalau aku lihatnya seperti itu, tapi kayak tetap aja kayak nggak ngaruh gitu buat Pak Jokowi, karena Pak Jokowi orang sesantai itu. Aku kelihatannya sih itu aja ya, karena emang yang mendominan ini nih si pedangnya. Jadi di sini kalau apa yang kita lihat sebenarnya tahun 2026 itu perpolitikan kita itu akan semakin panas. Ya kan, itu kan sempat kita singgung kemarin di ramalan tentang tahun 2026 ya. Itu akan semakin panas politik kita, ya kan. Kita menjelang akhir tahun ada bencana yang luar biasa kemarin di Aceh ya. Itu aja kan banyak yang goreng tuh, ya, dianggap pemerintah tuh lelet lah, lambat lah. Iya, kayak nggak peduli. Ya, nggak peduli apa. lah, apalah ya gitu kan. Nah, ini kelihatan banget ada memang ya, sejak dari yang kemarin kerusuhan. Ini kelompok-kelompok ini belum diberesin sama pemerintah, ya kan? Padahal makanya kita itu ya, penyakit bangsa ini adalah kalau satu kejadian udah terjadi kemudian udah lewat kita lupa. Iya, kayak yang Contohnya misalnya gini, banjir nih. Pas waktu banjir ribut kan tuh kan, ini gara-gara buang sampah, gara-gara selokannya mampet, ada yang buang sampah segala macam gitu kan. Nah, setelah nanti banjir udah lewat, lupa tuh. Iya. Ya kan? Kayak yang apa ya? Udah lewat aja gitu. Kalau kadang ada yang emang lagi di tengah-tengahnya, ibaratnya lagi rame banget nih, harusnya masih booming, tapi tiba-tiba ada isu yang lain jadi ketutup. Hilang, lupa gitu loh. Nah, orang kita itu memang gitu modelnya gitu. Nanti Pikunan. nggak tahu ya mau dibilang istilahnya apa, tapi kayak gitu. Jadi nanti kejadiannya ya, kita contoh ya, banjir. Banjir itu tiap tahun pasti ada kan. Dari aku lahir aja sampai hari ini tuh tetap sama. Iya, Tuh kalau ada di berita terus tuh gitu. apa beritanya? Wah, sampah, selokan, ada ini. Hal yang sama. 50 tahun tuh hal yang sama, ngerti nggak sih? Iya. Yang dibahas tuh hal yang sama. Jadi tiap kali kalau banjir setiap tahun itu pasti ngomongannya itu sama, beritanya itu sama. Tapi begitu udah lewat, hilang tuh berita. Iya. Ya kan? Nanti terjadi banjir lagi, itu lagi gitu loh. Jadi kadang-kadang mikir, Ungkit lagi. ini kenapa ya orang-orang kita ya aneh gitu loh. Ya kan? Nah, nggak ada solusinya gitu. Ya kan? Nggak ada jalan keluarnya gitu. Cuma kayak ngulang gitu aja terus. Ngulangin kejadian sama. Iya. Jadi memang tahun depan 2026 ya, untuk Pak Jokowi ya, ini memang
akan lebih banyak orang yang, karena tahun 2026 kan udah sisa 3 tahun tuh menjelang 2029. Ya, sekarang ini aja udah kelihatan kelompok-kelompok yang memang memanfaatkan isu ijazah, isu-isu yang lain. Masih aja ya? Untuk mendonggrade popularitas Pak Jokowi. Ya, supaya kenapa Pak Jokowi perlu dijatuhkan? Karena Pak Jokowi berkaitan sama Gibran. Ya. Nah, tahun 2029 yang paling kuat kandidatnya menurut saya itu Gibran. Kalau Prabowo nggak maju lagi ya, misalnya Pak Prabowo nggak maju lagi nih tahun 2029, kita kan nggak tahu, walau ya namanya perjalanan hidup orang, 3 tahun itu banyak kejadian bisa terjadi. Bisa aja mungkin Pak Prabowo-nya kena alasan kesehatan, bisa aja Pak Gibran-nya kemudian maju kan. Siapa yang paling kuat kandidatnya? Ya Pak Gibran. Kenapa? Dia udah punya pengalaman sebagai wali kota. Iya, betul. Ya. Sebagai wakil presiden, prestasinya udah nggak kaleng-kaleng. Iya. Ya kan? Kalau misalnya pertandingan, ibaratnya orang yang punya pengalaman itu pasti jauh lebih dipilih. Ya kan? Dia udah tahu bisa jalannya bikin, gitu. Ya kan? Solo dari kumuh jadi modern kayak sekarang. Keren. Siapa tangan dinginnya Pak Gibran? Ya kan? Terus kemudian sebagai wapres kita lihat dia aktif banget, setiap hari ada kegiatannya. Iya. Ya kan? Nah, orang datang ke daerah situ, ya, daerah kemana-mana. Ya kan? Jelas. Kemudian Gibran tuh apa? Gibran itu adalah Jokowi. Versi anak muda. Ya, betul. Gak ada tandingannya. Karena sampai hari ini survei membuktikan ya, Pak Jokowi itu masih 70-an% orang senang sama beliau. Bayangin. Ya, jadi kalau tahun 2029 Pak Jokowi misalnya bilang saya dukung ini, kelar itu pemilu. Kenapa? Karena rakyat itu masih sangat percaya sama Pak Jokowi. Makanya tahun depan semakin gila orang mau jatuhin Pak Jokowi. Udah selesai satu kasus nih, nanti ada kasus lagi. Lain. Nah, kemarin tuh sempat ada berita nih katanya dari barisan Bara JP ya, barisan relawan Jokowi. Katanya Pak Jokowi itu mau memaafkan orang yang kemarin udah tersangka. Ijazah kan? Kecuali 3 orang. Yang lain mau dimaafin. Kalau menurut aku tuh ya, jangan begitu Pak Jokowi ya. Ya, jangan tahu baik jadi orang. Udah, itu kan udah diproses hukum, biarin aja. Ngapain dimaafin lagi? Lo tau jelas mereka memfitnah Bapak gitu loh. Loh ya. Buat apa? Mungkin Pak Jokowi terlalu baik ya. Pikirnya dengan misalnya dimaafkan nanti mereka jadi baik. Kalau menurut aku orang kayak gini tuh nggak bisa jadi baik. Kecuali jiwanya udah dicabut sama malaikat gitu. Ya. Menurut aku ya, bukan aku kejam ya, tapi orang begitu kelihatan wataknya. Kenapa? Ya memang dia mereka yang sengaja memfitnah gitu loh. Ya kan? Orang memfitnah itu pasti, orang bisa memfitnah orang lain itu pasti punya basicnya, punya dasarnya apa? Kebencian. Emang dasar dia hobinya fitnah-fitnah orang? Dasarnya kebencian gitu. Ya kan? Rasa kebencian itu nggak bisa hilang dengan begitu aja. Walaupun dimaafin. Paling nanti dia ngomongnya apa? Ya sudah sewajarnya lah dia maafin saya karena memang saya nggak bersalah. Paling begitu. Ya kan? Untung keren. Memang begitu gitu loh. Jadi orang-orang mode begitu tuh nggak bisa dimaafin Pak Jokowi, ya. Kalau misalnya nih ada orang yang dekat sama Pak Jokowi nih, nonton siaran kita ini ya, bilang sama Pak Jokowi jangan maafin, udah diputusin hukum, polisi udah netapin nih tersangkanya, udah diproses aja, udah jangan dimaafin. Makanya saya paling nggak setuju tuh istilah kayak apa namanya, baterai 10.000 materai, damai, udah ngomong ngoceh bikin orang ribut sampai gimana. Terus minta maaf, oh gila, materai 10.000. Enak bener kan? Orang mah sampai dia pakai baju. Ya makanya, ya kalau bisa tuh Pak Jokowi ya, jangan tahu baik ya. Karena orang kayak gini, kalau bisa dibiarin, makin gila nanti jadinya. Makin jadi-jadi. Ya kan, juga itu pembelajaran yang kurang baik. Jadi orang nanti lama-lama pikir, oh iya kalau kita memfitnah orang, bikin ini nanti tinggal minta maaf selesai gitu. Enak bener. Ya kan, udah nginjak tuh suruh, kamu jangan merasa sakit ya. Enak bener, ya kan, gak bisa gitu ya. Nah, jadi tahun depan itu kena menjelang 2029 dengan sisa 3 tahun, gak sampai 3 tahun malah ya, 2 tahun lebih. Itu akan makin panas aura politik. Nah itu yang saya bilang, nanti serangan mereka ke Pak Jokowi itu akan semakin besar. Mungkin nanti kasus-kasus apalah semua disangkut-sangkutin sama Pak Jokowi gitu loh. Pokoknya ada aja berita tiada hari tanpa
Pak Jokowi gitu. Kayak apa-apa Iya kan? Jokowi, padahal mah bukan salah Pak Ya kan? Jokowi. Nah, ini membuktikan bahwa nanti semakin banyak nih orang-orang yang bermain pedang ini ingin nusuk gitu, nusuk ya Pak Jokowi, dan orang-orang yang selama ini dianggap sebagai teman itu ada mungkin yang juga putar balik karena apa? Karena ini duit gitu loh. Ya kan? Nah, kayak sekarang kan katanya kasus ijazah ini sebenarnya ditunggangin oleh mantan presiden yang lain kan. Ada pengusaha yang lain. Kenapa pengusaha itu ada yang nggak senang sama dia? Ya karena memang ada beberapa kebijakan Pak Jokowi dulu yang bikin mereka tuh kehilangan sesuatunya sesuatu, lah. gitu loh. Ya, jadi kita tuh jangan naif, jangan munafik bahwa orang-orang ini seolah-olah kayak membela rakyat, tapi sebenarnya mereka itu cuma membela kepentingan diri dia. Kita jangan percaya orang-orang yang sedikit-dikit bilang demi rakyat. Nggak ada, demi diri sendiri, demi diri engkau, bukan demi rakyat ya. Demi Tuhan. Yang itu tuh siapa? Apaan sih? Nah, jadi tahun depan akan semakin panas, semakin banyak isu-isu politik yang akan diarahkan ke Pak Jokowi. Meskipun Pak Jokowi tahun depan secara politik itu semakin kuat, ya. Kita bisa lihat bahwa sekarang ini karena Pak Jokowi semakin diserang, semakin banyak relawannya. Iya. Ya kan? Kadang-kadang kita mikir kan, relawan kan tugasnya untuk memenangkan seseorang untuk sesuatu kan ya. Kayak saya mungkin maju sebagai bupati, saya butuh relawan supaya saya menang. Lah kalau Pak Jokowi kan sudah pensiun, dia nggak memajukan diri sebagai apa-apa lagi kan. Tapi karena orang-orang saking cinta sama Pak Jokowi, nggak tahan ya Pak Jokowi diserang terus, akhirnya orang-orang semakin bikin relawan untuk membela Pak Jokowi, ya kan. Jadi relawannya akan makin banyak, bukan makin berkurang, makin banyak. Ini aneh gitu loh, ya kan. Nah, jadi ya sesuatu yang aneh karena orang-orang tuh gerah gitu loh. Karena Gibran ya gimana pun juga wakil presiden itu adalah yang paling potensi gitu. Andaikan misalnya tahun 2029 Prabowo dan Gibran masih maju, pasti menang. Ya, berani taruhan pasti menang. Tapi kalau misalnya seandainya Prabowo tidak maju lagi, Gibran pun akan menang. Ya kan? Kenapa? Karena Prabowo akan pasti mendukung Gibran. Itu udah pasti. Gibran sama siapa nih kira-kira nih? Yo, itu mungkin sesi lain kali ya. Kalau saya sih sebenarnya Gibran sama KDM aja. Bapak Aing. Waduh, itu bisa gempar-gempar terus setiap hari. Ya, cuma, ya kan? Nah, jadi tahun depan juga ada pertumbuhan nih buat Pak Jokowi ya, secara politik. Secara politik, legitimasi Pak Jokowi itu bukan semakin berkurang dengan segala macam serangan-serangan itu. Justru terbalik, semakin membulat, semakin kuat, ya kan? Relawan akan semakin banyak, terus akan muncul banyak orang yang semakin membela Pak Jokowi, semakin nama Pak Jokowi semakin ini ya, semakin naik gitu ya. Apalagi beliau sekarang udah lumayan sehat ya. Kemarin misalnya bulan kemarin udah misalnya belum ekonomi kan. Terus mungkin tahun depan kalau kita melihat bahwa ada pertumbuhan, kemungkinan peran internasional Pak Jokowi akan semakin banyak gitu loh. Iya, betul. Ya mungkin karena di dunia sekarang ini banyak hal-hal yang perdamaian yang kayaknya butuh orang-orang yang bisa punya pengaruh, ya kan? Punya pengaruh. Meskipun Pak Jokowi sekarang bukan siapa-siapa, bukan presiden lagi, hanya mantan presiden, ya kan? Beliau masih punya pengaruh. Ya kan? Kita bisa lihat dia datang ke negara lain kayak kemarin ke Singapura, yang ketemuin dia siapa? Ya kan? Ada Perdana Menteri, ada orang-orang ini semua. Ya kan? Itu membuktikan bahwa peran Pak Jokowi itu masih kuat banget gitu. Iya. Ya kan? Padahal ya beliau udah nggak punya pegangan apa-apa, istilahnya nggak jabatin apa-apa lagi. Ya kan? Orang masih menganggap bahwa dia bisa mempengaruhi Indonesia gitu. Ya kan? Jadi tahun depan Pak Jokowi akan semakin ada pertumbuhan secara politik, internasional tentunya. Nanti kita akan kaget dengan banyak event-event internasional, mungkin akan ada kehadiran Pak Jokowi di sana, ya kan? Kita nggak tahu itu apa, tapi nanti ada gitu ya kan? Intinya ada acara-acara penting internasional gitu ya. Dan Pak Jokowi nanti akan semakin menguat ya perannya gitu, ya kan? Begitu juga Pak Jokowi kalau semakin menguat, ya itu pasti Pak Gibran juga akan semakin kuat, ya kan? Karena Pak Jokowi dan Wapres Gibran tidak bisa dipisahkan. Gimana punya kayak bayangan sama tubuh, nggak bisa dipisahkan. Cuma persinya satu persi anak muda, satu persi orang tua aja modelnya. Tapi
nggak bisa dipisahkan. Orang melihat Wapres Gibran itu seperti melihat Pak Jokowi, itu, ya kan. Jadi tahun depan itu keluarga Pak Jokowi akan semakin ya kuat lah, ya semakin ini. Dan sebenarnya karena ada pertumbuhan, mau kasus apapun tahun depan itu akan kelar dengan sendirinya gitu loh. Ya, karena sekali lagi mata air tetap mata air, bukan air sumur. Gitu. Jadi sekali emas tetap emas, mau gimanain tetap emas, mau ditaruh di lumpur tetap berharga, mau ditaruh di maaf kata di tempat kotoran manusia pun tetap berharga, tetap emas gitu loh, ya kan? Dan Jadi kalau ditemuin orang juga dibersihin. tetap emas kan, tetap ada harganya. Nah itulah Pak Jokowi. Jadi nggak bisa mau orang mau gimanain Pak Jokowi, tidak bisa. Jadi sebaiknya pembenci Pak Jokowi itu udah nggak usah buang-buang tenaga lah, ya. Capek-capekin aja gitu loh, ya. Tapi nggak tahu ya, mungkin memang mereka cari duit dari situ ya, kita nggak tahu ya, itu. Kemudian di sini ada ini ya, jadi setelah pertumbuhan memang ada yang namanya koin ini simbol dari kayak penghargaan, ya. Penghargaan itu artinya respect dari masyarakat mungkin Nusantara ya. Dari orang-orang kita itu semakin respect sama Pak Jokowi di tahun depan secara politik ya. Nah itu pasti, dan kalau kita lihat di sini ada pertumbuhan dan sebagainya, kelihatannya nggak Pak Jokowi tahun depan semakin sehat, jauh lebih sehat dari sekarang. Jadi dia bisa aktivitasnya bisa lebih banyak lagi, berita lebih banyak lagi tentang Pak Jokowi ya. Jadi ya semakin rempong deh. Kayaknya wartawan pasti bakal ke Pak Jokowi terus nih. Ini aja kita lihat rumahnya nggak berhenti udah satu tahun lebih loh. Orang berkunjung ke rumahnya nggak berhenti. Emang siapa yang bisa atur begitu coba? Buktinya mantan presiden lain nggak ada tuh yang bisa gitu. Ya, kalau menurut saya kenapa bedanya Pak Jokowi sama mantan presiden yang lain? Pertama, Pak Jokowi itu lahir dari rakyat kecil, rakyat jelata. Jadi kita merasa sama Pak Jokowi itu nggak beda, nggak jauh. Kalau mantan presiden yang lain itu priai, kaum bangsawan. Ya, mereka itu tidak dari kita gitu loh. Ya kan? Jadi orang segen kali ya. Kayak kita mau ketemu teman kita yang orang kaya aja lah misalnya kita ya. Minder kita rasanya. Ya, apalagi orangnya misalnya mungkin kesannya gimana gitu. Kalau Pak Jokowi orangnya siapapun mau ketemu dia tukang becak kayak mau apa. Dia biasa aja karena memang dia dari kalangan bawah gitu loh. Sesuai sama omongannya kan pas lagi itu setelah dia udah nggak jadi presiden, dia akan jadi rakyat biasa katanya. Ya memang dia memang rakyat biasa kan. Tapi jadi ya udah rakyat biasa yang plus ya kan? Ya kan? Jadi kenapa sampai hari ini orang-orang masih datang ke rumahnya? Salah satu faktornya adalah orang-orang tuh merasa terwakili sama Pak Jokowi. Kayak saya orang biasa yang kemudian bisa jadi presiden. Jadi saya merasa terwakili gitu loh. Jadi kayak hero-nya orang biasa. Hero-nya rakyat-rakyat biasa, ngerti nggak? Ya kan? Karena Pak Jokowi bukan lahir dari kalangan misalnya pengusaha yang kaya raya gitu ya, bukan dari elit politik yang misalnya bapak maknya itu ketua umum partai gitu kan, bukan yang dari darah biru misalnya gitu ya, dari bangsawan misalnya keturunan keraton apa gitu, enggak gitu kan. Beliau dari seorang ya istilahnya pengusaha kayu yang sederhana, yang biasa, yang merangkak dari bawah, dari wali kota terus naik sampai ke atas. Jadi kayak ibarat tuh kayak harapan rakyat biasa. Kayak saya tuh orang biasa, dia bisa ya, berarti saya juga bisa kayak gitu ya, loh. Betul. Nah makanya simbol Pak Jokowi itu simbol rakyat jelata yang nggak bisa dipisahkan. Jadi mau sampai kapanpun kita akan lihat nanti. Mau setahun sampai tahun 2029 pun nanti ya orang ke rumah dia nggak berhenti-berhenti. Ya kan? Mana ada dalam sejarah di negara mana di seluruh dunia ini mantan presiden masih dikunjungi sama rakyat? Nggak ada tuh. Nggak ada, cuma Pak Jokowi doang. Jadi kita kalau udah begini kita bisa pikir Pak Jokowi itu bukan orang sembarangan. Nggak mungkin. Siapa yang menggerakkan hati rakyat ini? Siapa yang menggerakkan? Siapa? Ya kan? Emang mau pakai duit berapa banyak? Ya kan? Nggak mungkin gitu loh. Ya kan? Orang yang datang juga bukan orang yang sembarangan. Ada pengusaha sampai semua kalangan kan? Dari semua kalangan kan? Dari yang bawah sampai di atas yang datang ke rumah dia. Jadi bahkan sampai kiai, habib, apapun itu namanya, pemuka agama semua datang gitu. Jadi kalian tuh mau bilang itu dibayar gitu? Wih,
aneh banget ya, nggak masuk di akal, ya kan? Mau keluar duit berapa Ya kan? bayar Terus orang kemudian kayak gitu. kayak Pangeran MBZ datang terus itu dibayar gitu. BTF pakai dana. Itu kan impossible gitu, itu nggak masuk di akal gitu loh ya. Jadi bukan siapa sih yang menggerakkan mereka ini untuk datang terus ya. Kita sebenarnya nggak pengen ke sana, cuma ngumpulin ini dulu ya, yang nontonnya masih sedikit. Jadi ya kan gimana juga mesti ada uang tol, uang bensin gitu ya kan. Ya kan? Jadi siapa yang menggerakkan hati orang untuk datang ke Pak Jokowi tiap hari? Ya ada ibu-ibu yang datang sampai sholawatan, ada yang nangis, ada yang ini. Siapa yang menggerakkan mereka itu? Ya yang punya hati, yang punya jiwa kita ini. Ya leluhur, ya Tuhan gitu ya, Allah gitu, yang menggerakkan orang-orang. Tujuannya buat apa? Supaya nunjukin ke orang-orang Nusantara, ya ini orang baik gitu loh. Iya. Kalian itu jadi contoh lah istilahnya gitu loh. Betul. Nah, Jadiin contoh. Kita sekarang ini kan minim contoh ya. Sekarang pemerintah aja berusaha, bencana udah capek-capek aja masih aja disudut-sudutin, dibilang lambat, kasihan segala macam. Coba aja lah kalian yang bantu lah sana gitu, ya kan? Iya. Yang banyak bacot itu banyak kan nggak bekerja apa-apa gitu. Ya kan? Kayak yang paling ngebantu aja. Jadi intinya pokoknya tahun depan Pak Jokowi semakin naik secara politik sosialnya ya, dan akan banyak event-event internasional maupun nasional yang akan melibatkan sosoknya Pak Jokowi. Jadi kalau orang-orang akan merasa kok Pak Jokowi kayak comeback gitu ya, dan istilahnya ya comeback. sebenarnya itulah tugas dari mantan pemimpin sebenarnya. Nanti orang ada yang bilang lah udah nggak jadi presiden masih mau nongol-nongol gitu kan. Ya sebenarnya mantan presiden itu tetap pemimpin. Kenapa perlu selalu nongol? Supaya memberikan rasa tenang ibaratnya ke orang-orang kan. Misalnya kalau Pak Jokowi, boleh nggak Pak Jokowi berkunjung misalnya ke tempat-tempat bencana? Boleh dong, ya kan? Tapi kalau dia berkunjung nanti sekarang ini pasti orang ribut nih. Yang tukang goreng-goreng nih, ya pasti ribut, dibilang, wih cari muka. Lah buat apa Pak Jokowi cari muka? Dia udah nggak bisa jadi presiden lagi gitu loh. Orang mukanya di sini. Kalaupun dia datang boleh nggak dia misalnya ke Aceh gitu, dia datang? Harusnya boleh kan? Tapi kenapa Pak Jokowi sekarang ngelakuin? Karena dia tahu, Pak Jokowi tahu kalau dia kesana ini pasti ribut satu Indonesia, ya kan? Pasti ribut. Orang pikir, wih ini apa nih maksudnya nih, ya kan? Segala macam. Boleh dong. Ya kan? Suka dia lah, iya, kan? dia yang kan? mau ngebantu. Iya, kalau misalnya dia mau gerak, itu sebenarnya kita harus bersyukur ya. Buat Pak Jokowi bergerak pasti banyak orang yang akan mendukung dia gitu loh. Contohnya aja misalnya, Pak Jokowi ke tempat orang punya warteg, rame nggak wartegnya? Rame. Ya kan? Oh Pak Jokowi sering makan di sini, rame itu sate-satenya, apanya semua rame. Itu kan dia membantu orang gitu loh. Ya, sama, misalnya Pak Jokowi kalau dia datang ke tempat bencana, itu akan menggerakkan banyak orang supaya untuk turun gitu. Itu udah pasti, karena beliau punya kapasitas itu, punya kemampuan itu. Gitu kan. Jadi cuma sayangnya gitulah di negara kita ini ada orang-orang yang ya istilahnya gak berbuat apa-apa. Banyak ngomong tapi suka nyudutin orang lain gitu. Ya intinya mah kalau Pak dibandingin sama Pak Jokowi beda kelas. Ya, beda dia mah kelas auranya udah aura. Ini nggak kayak kamu yang cuman banyak ngomong, auranya aura-auran. Ya intinya begitu, pokoknya kita doakan yang terbaik buat Pak Jokowi ya. Sekali lagi kita ini gak ada dibayar apa-apa ya, tapi semata-mata kenapa kita akhirnya kontennya banyak menceritakan tentang Pak Jokowi, cuma ingin mengcounter energi-energi negatif dari konten-konten yang menyudutkan Pak Jokowi. Ya kan, karena kita merasa bahwa dia sudah berbuat banyak. Sebenarnya bukan hanya Pak Jokowi, siapapun ya. Kalau suatu saat ada presiden yang mau dia lagi, terus kemudian disudutin sama orang lain, kita juga punya kewajiban untuk memberitakan hal yang baik kan istilahnya gitu. Betul. Jadi kebetulan kali ini ya kena Pak Jokowi ya, yang menurut kita dia sudah berbuat terbaik buat bangsa ini gitu, ya kan. Dan kenapa sih kita nggak bisa menghargai gitu? Masih aja ada orang yang suka menyakiti gitu ya, suka orang ini. Nah itu yang membuat banyak orang, elemen-elemen orang yang bisa punya kemampuan mau menggerakkan relawan. Ya saya nggak punya kemampuan buat relawan, bikin relawan. Kalau saya punya ini yang banyak juga saya mau bikin relawan. Tapi kita nggak punya kemampuan itu ya, kita punya kemampuannya cuma di YouTube aja ya udah kita cerita itu ya Kak. Betul. Tambah lagi nggak Mami? Enggak sih, udah cukup.
Panjangan nggak ya? Enggak lah, udah cukup. Ya intinya pokoknya tahun 2026 tahun puncaknya Pak Jokowi lah itu ya. Iya. Jadi semakin ya bagus kesehatan beliau juga akan semakin bagus. Ya kan kita akan semakin banyak melihat karya-karya beliau ke depannya nanti. Betul. Oke, berarti video kali ini cukup sampai sini aja ya, Pi ya. Iya. Nah, buat kalian yang udah nonton jangan Tambahin dong. apa? Itu tadi ngomongannya? Ada yang mau tambahin nggak? Ya emang Terawang. terawang. Udah cukup karena memang dari Papi itu udah poin-poinnya semua gitu loh, penting banget. Ya intinya ya untuk kedepannya di dunia politik itu karena yang menonjol tadi pedang ya, jadi ya udah pasti kalau jadi Pak Jokowi mah udah siap ngadepin yang menusuk-menusuk gitulah gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi ya udah teman-teman, cerita kita hari ini videonya cukup sampai sini. Buat kalian yang nonton jangan di skip ya, tonton videonya dari awal sampai akhir, disimak baik-baik, terus di komen yang positif ya. Terima kasih yang udah support channel Serem Midnight, support terus dengan cara di like, comment, share, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasi supaya nggak ketinggalan video-video terbaru dari Serem Midnight. Oke, sampai ketemu di video berikutnya.